Hai guys, ketemu lagi sama gue, Rizky dari 1%. Dan untuk mengawali video ini, gue mau ngasih sebuah pertanyaan sama lo. Gue minta, lo dalam 15 detik ke depan, lo pikirin 5 hal baik soal lo dan 5 hal buruk soal lo. Oke, 15 detik, 5 hal baik, 5 hal buruk. Pikirin di kepala aja ya. Dimulai dari sekarang. Oke, gimana? Udah? Nah, buat kalian yang bisa dengan mudah menyebutkan 5 hal buruk tentang diri kalian, dan bahkan kayaknya bisa lebih gitu ya kalau nggak dibatasin, sementara susah banget buat nyebutin lebih dari 2 hal baik tentang diri kalian, gue mau nanya deh sama orang-orang kayak kalian ini. Kapan sih kalian terakhir kali ngerasa cukup sama diri kalian? Ingat nggak kapan? Kayak cukup aja gitu, ngerasa bahwa, oh ya udah, diri gue ini udah cukup baik gitu, udah cukup layak sebagai manusia. Dan kayak nggak ada hal di luar sana yang bener-bener gue pinginin supaya hidup gue jadi lengkap. Kapan coba? Masih inget nggak? Kalau lu bahkan nggak bisa inget kapan terakhir lu punya perasaan seperti itu, dan tadi di pertanyaan pertama tadi lu nggak bisa jawab lebih dari 2 hal baik soal diri lo, ada kemungkinan lu termasuk dalam kalangan orang-orang yang perfeksionis. Orang-orang perfeksionis adalah orang-orang yang selalu menginginkan lebih dari diri mereka masing-masing. Selalu pingin segala sesuatunya itu berjalan dengan sempurna. Dan ya, jujur aja deh, buat kalian yang ngerasa kayak tadi, capek aja nggak sih hidup kayak gitu? I mean, dunia kan sangat jauh dari kata sempurna gitu. Kalau kita selalu pengen sempurna, capek aja nggak sih? Ya nggak? Gue bakal bahas banyak soal perfeksionis di video kali ini. Simak video sampai habis biar lo dapat keseluruhan insight-nya, oke? Perfeksionis adalah sifat dari orang-orang yang terbiasa menjadi kritikus terbesar untuk diri mereka masing-masing. Nah, hal ini digambarkan banget sama salah seorang bintang pop terbesar saat ini, yaitu Taylor Swift, dalam dokumenter mengenai dirinya, beberapa saat yang lalu diterbitkan, judulnya adalah Miss Americana. Dia ngomong kayak gini nih. Dan tentu saja bahwa menjadi kritikus terbesar untuk diri sendiri, itu tidak selalu sepenuhnya buruk. Apalagi kalau misalkan ini ada hubungannya dengan pekerjaan gitu, dengan karir, dan lo emang actually berada di sebuah bidang yang memang sangat-sangat kompetitif. Menjadi kritikus besar untuk diri sendiri dalam pekerjaan atau dalam apapun yang lo kejar dalam hidup, itu memang bisa jadi sebuah motivasi untuk menjadikan lo berkembang setiap saat dan terus menjadi lebih baik. Masalahnya adalah, untuk orang-orang yang beneran perfeksionis, menjadi kritikus terbesar soal diri sendiri ini, kadang-kadang tuh nggak cuma berlaku di masalah pekerjaannya aja gitu, tapi juga berlaku ke kehidupan personalnya dia. Mulai dari penampilannya dia, mulai dari sifatnya dia, dan segala perintilan mengenai diri mereka masing-masing. Sebetulnya kalau kita dengar kata perfeksionis gitu ya, itu memang ya perfect kan sempurna ya artinya ya. Jadi orang tuh kadang-kadang anggap orang-orang perfeksionis adalah orang-orang yang selalu ingin mendapatkan kesempurnaan. Tapi di kepala orang-orang yang perfeksionis, mereka tuh bukan ingin mendapatkan kesempurnaan sebetulnya. Mereka adalah simply orang-orang yang merasa bahwa ada standar-standar tertentu dalam hidup, dalam banyak banget dimensi, dalam banyak banget faktor, dan mereka harus achieve itu. Kalau nggak achieve, rasanya kayak buruk banget aja gitu diri mereka. Jadi kayak misalkan mereka udah ngeset nih, oke, untuk hal ini gue harus dapat nilai 90. Dan ketika mereka dapat nilai 88 ya, buat mereka itu adalah sebuah kegagalan. Kenapa? Karena itu nggak nyampe ke standar yang mereka set sendiri. Meskipun kadang-kadang masalahnya adalah standar yang mereka set sendiri adalah sesuatu standar yang terlalu tinggi gitu. Nah, orang-orang dengan sifat perfeksionis kayak gini, kayak tadi gue bilang di awal ya, capek banget sih sebetulnya hidupnya, karena mereka selalu punya alasan untuk mengkritik diri mereka sendiri. Mereka selalu memberikan alasan buat diri mereka sendiri bahwa mereka tuh nggak layak sebagai manusia, atau nggak layak sebagai teman, atau nggak layak sebagai pasangan, dan berbagai ketidaklayakan lainnya. Dan selalu ngerasa butuh membuktikan diri agar dianggap layak sama orang lain dan sama diri sendiri. Nah, satu hal baik yang mau gue kasih tahu di video kali ini adalah lo tidak selamanya harus seperti ini. Ada cara supaya lo bisa keluar dari lingkaran keperfeksionisan yang bikin lo jadi ambiar sehari-hari kayak gini. Tapi sebelum kita bahas gimana cara keluarnya, gue mau bahas dulu. Kenapa sih orang tuh bisa perfeksionis gitu? Punya ide nggak? Lo kebayang nggak kenapa sih lo jadi perfeksionis? Sebetulnya jawabannya ada di pertanyaan awal gue tadi, ketika gue minta lo menyebutkan mengenai hal baik dan hal buruk mengenai diri lo. Jadi, orang-orang yang perfeksionis, itu kalau ditanya tadi ya, lebih mudah menyebutkan sifat buruk dari diri mereka dibandingkan sifat baiknya. Kenapa seperti itu? Karena mereka adalah orang-orang yang pernah secara signifikan diingatkan betapa buruknya hal-hal buruk yang mereka miliki. Nah, diingatkan secara signifikan tuh bisa macam-macam.
Bisa jadi emang pernah ada masa dalam hidup lo di mana lo diingatkan itu setiap saat. Biasanya orang-orang yang pas masa kecilnya itu tumbuh di keluarga di mana ada orang yang selalu mengkritik apapun yang dia lakukan. Jadi kalau salah dikit dikritik, nggak salah pun dikritik. Ketika melakukan hal benar nggak diapresiasi gitu. Nah, kalau gitu kan kita jadi belajar ya bahwa apa yang dilihat orang dari diri kita itu adalah keburukan-keburukan kita. Ketika kita buruk, kita dinotis. Ketika kita bahkan nggak melakukan hal buruk, kita dicari-cari kesalahannya. Tapi ketika kita melakukan hal baik, nggak ada bedanya gitu di hidup kita. Jadi kita belajar untuk fokus terhadap hal-hal buruk di dalam diri kita. Ini yang terjadi kalau misalkan lo besar di keluarga yang ada tukang kritiknya gitu. Mungkin orang tua atau mungkin saudara lo gitu ya. Salah dikit kritik, salah dikit diomongin. Tapi kalau bener, ya didiemin aja gitu. Atau yang kedua, mungkin tidak secara rutin, tapi lo pernah mengalami sebuah kejadian buruk yang segitu besarnya sampai lo mempertanyakan, orang kok sampai segini ya sih kritik gue? Emang apa yang salah dari gue gitu? Kita jadi mempertanyakan, kita jadi fokus ke hal-hal buruk soal diri kita, karena kita nebak-nebak aja gitu, apa sih yang salah sampai ada orang melakukan kritik sebesar itu sama kita. Contohnya di dokumenter Taylor Swift sendiri, dia ngomong kejadian ini adalah kejadian yang bikin dia jadi perfeksionis. Jadi gitu, alasan lo jadi perfeksionis itu sebetulnya tadi. Lo pernah belajar bahwa hal buruk dalam diri lo itu harus lebih difokuskan dibandingkan hal baik dari dalam diri lo. Baik tadi ya, gara-gara diingatkan terus-menerus atau ya pernah dapat kritikan besar aja gitu. Jadi, kalau kita mau keluar dari lingkaran keperfeksionisan ini, sebetulnya tinggal dibalik aja. Kalau kita pakai matematika, gampang gitu ya. Ada banyak hal buruk yang lo sadari, dan ada banyak hal baik yang lo tidak sadari. Sesimpel gimana cara kita harus lebih banyak disadarkan sama hal-hal positif soal diri kita aja. Gimana caranya? Ya kalau tadi orang lain yang menyadarkan lo soal hal buruk lo, ya lo juga butuh orang lain sebetulnya yang bisa menyadarkan lo mengenai hal-hal baik soal diri lo. That's why penting buat punya support system. Support system di sini bisa teman, bisa sahabat, bisa pasangan yang bisa ngelihat hal-hal baik soal diri lo dan actually ngasih tahu lo, dan lo bisa belajar buat percaya bahwa oh ternyata emang saya punya hal baik dari dalam diri saya. Masalahnya adalah kadang-kadang orang kalau udah kelewat perfeksionis, dia tuh cenderung kritikus tuh nggak cuman ke dirinya sendiri, tapi ke orang-orang terdekat dia. Makin deket, makin sering dia buat mengkritik orang-orang itu. Jadi orang tuh kadang-kadang males juga gitu jadi terlalu dekat sama orang-orang perfeksionis ini. Jadi ya gimana gitu kan, kalau nggak bisa dekat kan susah juga buat cari orang yang bisa nge-support kita. That's why lewat video ini gue mau ngasih tahu bahwa iya, solusi idealnya adalah lo harus punya support system yang bisa ngeapresiasi lo. Tapi kalaupun enggak, lo bisa mulai dari langkah kecil. Yaitu apa? Yaitu dengan mulai mencintai diri sendiri. Kalau nggak ada orang yang bisa sayang sama lo sekarang, minimal sayang dulu deh sama diri sendiri. Dikit aja. Gimana caranya? 1% udah berkali-kali bikin video soal self-love. Yang favorit, yang paling gue suka adalah video yang ini. Lo tinggal klik nanti tonton ya. Nah, terus dimulai aja. Mulai dari sayang dulu sama diri sendiri. Nanti lo akan ada improvement. Begitu ada improvement, lo akan bisa lebih mudah untuk cari support system, dan seterusnya. Tapi kalau masih bingung, kayak, anjir gue tuh udah perfeksionisnya udah parah banget, gue bener-bener selalu panik, gue selalu takut salah, ini, itu, segala macem, gue sangat merekomendasikan lo buat konsultasi bersama mentor-mentor 1%. Mentor-mentor kita udah berhasil ngeberesin ribuan kasus orang-orang perfeksionis, orang-orang panik, orang-orang kecemasan, dan lain sebagainya, supaya bisa menata hidup mereka dengan lebih baik. Cara daftarnya gampang, lo tinggal klik link yang ada di deskripsi video atau buka website kita di 1%.net. Dan gak cuma ada layanan konsultasi, di website kita ada berbagai tes psikologi gratis yang bisa lo coba juga. Ya udah, akhir kata, gue cuma mau bilang bahwa lo tidak harus perfeksionis selamanya. Gue ngerti bahwa rasa perfeksionis yang lo punya selama ini itu cukup bikin capek dalam kehidupan lo sehari-hari, tapi bisa kok keluar dari sini. Ya udah, sekian dulu dari gue Rizky dari 1%. Bye!